Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang bilang ya bahwa bersyukur itu gampang diucapkan, susah dijalanin. Ya bisa jadi iya gitu ya. Berarti sebetulnya makna dari bersyukur itu menurut saya luas ya. Dan dari kita mungkin tidak mudah untuk menerjemahkan secara kata-kata atau apalagi dalam bentuk tindakan ya. Jadi bersyukur itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan karena memang maknanya luas. Mungkin bagi orang-orang yang nggak bersyukur ya susah juga jalanin apa itu syukur ya. Tapi saya tidak membicarakan orang bersyukur apa enggak. Jadi gini, sebetulnya kalau secara definisi kata bersyukur itu memiliki makna yang luas, ada cara yang mudah untuk memahaminya ya. Kalau terlalu luas kan susah dipahami ya. Supaya mudah memahami kata bersyukur itu, kita bicara kebalikannya, yaitu tidak bersyukur. Bagaimanakah contoh tidak bersyukur itu dan bagaimanakah kita menemukan contoh bersyukur itu sehingga bisa kita kerjakan akhirnya kan gitu. Jadi dengan memahami kasus-kasus tidak bersyukur, kita jadi tahu bagaimana caranya bersyukur akhirnya kan itu. Jadi contoh yang paling populer itu ada di Al-Quran, juga ada di kisah-kisah ya. Semua orang juga mungkin sudah memahaminya dengan mudah ya. Yaitu tidak bersyukurnya iblis ketika Nabi Adam diciptakan. Nah, pada saat, jadi ceritanya kan Nabi Adam diciptakan, terus kemudian dia dimuliakan sehingga Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Di situ iblis tidak menerima perintah itu. Jadi iblis tidak bersyukur. Dia itu bilang bahwa saya itu lebih baik daripada dia. Loh, ini kan sudah diciptakan dari Allah, itu harusnya Anda diciptakan dari api, itu udah bersyukur aja dari api gitu loh. Udah, iblis itu dari api aja, udah bersyukurin itu gitu loh. Nggak usah kemudian mengkomplain penciptaan Nabi Adam. Nah, bentuk komplain dari iblis ini bahwa dia itu merasa diciptakan dari api dan lebih baik daripada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, itu adalah tidak bersyukur terhadap takdir yang diterapkan kepada dia. Nah, itu gampang itu. Jadi kalau tidak sesuai dengan takdirnya, kita menggerundeli takdir, mengkomplain takdir, itu artinya kita tidak bersyukur. Satu kasus. Jadi kalau kita tidak menerima takdir berarti kita tidak bersyukur. Jadi bagaimana kita bersyukur? Ya terima aja takdirnya. Itu bentuk bersyukur adalah seperti itu. Gampang kan? Daripada kita mendefinisikan meri kata-kata bersyukur itu apa. Itu contoh satu tentang iblis tadi yang masalah penyiptaan dari tanah yang tidak dia syukuri. Kasus kedua adalah yang kasus yang terjadi pada diri Siti Hawa dan Nabi Adam. Manusia ini contohnya manusia. Jadi Nabi Adam itu dan Siti Hawa itu tidak bersyukur dulu zaman di surga ya. Dia kan ditempatkan di surga Firdaus. Semua fasilitas yang ada di sana itu adalah mutlak boleh dinikmati oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Bener gak sih? Bener. Kecuali satu, jangan nyentuh pohon yang ada di situ tuh, gitu. Satu pohon saja. Ya tapi karena bisikan dari iblis, akhirnya Siti Hawa dan Nabi Adam alaihissalam tidak bersyukur dengan ribuan fasilitas di surga yang sudah dilimpahkan dan diserahkan kepada beliau. Masih melawan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ngutak-atik pohon itu. Padahal itu udah nggak boleh diutak-atik, cuma satu, tinggalin aja itu. Nah, ini nggak bersyukur. Tamak, ada sifat tamak, kemudian pengen dapat semua, padahal udah dikasih ribuan masih minta satu ndil yang dilarang itu gitu. Itu tidak bersyukur. Jadi kita harus bersyukurnya gimana? Ya taati saja ajaran-ajaran, aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah serakah, nggak usah tamak, nggak usah melawan aturan. Itu bentuk syukurnya akhirnya.
Yang tidak bersyukur itu kalau kita contohkan dari kasus Nabi Adam dan Siti Hawa tadi ini kan sudah nerima banyak hal tapi masih pengen ada satu pohon itu buahnya, nah, situ buah terlarang itu akhirnya mau diambil juga, kan ada sifat tamak gitu. Kemudian melawan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, udah jelas perintahnya nggak boleh, jadi itu tidak bersyukur. Bersyukurnya gimana? Ya bersyukurnya terima apa yang udah dikasihin, nggak usah nyari yang lain-lain. Satu. Kedua, bersyukurnya adalah tidak melawan ketentuan yang udah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dua, ini gampang kan? Jadi gimana bersyukur? Jangan lakukan seperti yang dilakukan oleh iblis tadi yang tidak terima dengan dibikinnya dia dari api. Dan kedua, dari kasus Nabi Adam dan Siti Hawa, jangan udah dikasih banyak masih minta yang ini, terus kemudian melawan lagi ya perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak bersyukur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.